Hey guys, kali ini kita akan ngebahas satu tim superhero yang cukup penting di dunia DC. Bukan Justice League, mereka adalah Justice Society of America. Justice Society of America atau yang kita singkat dengan JSA ini akan memulai debutnya pertama kali di layar lebar di film solo Black Adam. Setelah diumumkan di event DC Fandom bulan lalu, berbagai teori muncul untuk mengupas keberadaan tim JSA di film ini. Termasuk muncul juga sebuah pertanyaan, bagaimana peranan JSA di dalam film Black Adam nanti? Seperti yang kita ketahui bersama, Justice Society of America ini sebenarnya adalah tim superhero pertama di DC Comics guys. Bahkan tim superhero ini sudah eksis puluhan tahun sebelum adanya Justice League dan juga Teen Titans. JSA pertama kali diperkenalkan lewat komik All-Star Comic issue nomor 3 yang dirilis di tahun 1940. JSA juga sempat muncul beberapa kali di series Legend of Tomorrow yang ada di season 2. Dan yang terakhir, JSA juga muncul dalam series Stargirl. Stargirl sendiri adalah karakter DC yang mewarisi tongkat Starman yang merupakan anggota JSA di masa lalu. Kalau kita lihat dari dalam komiknya, anggota asli dari JSA ini adalah Dr. Fate, Howard's Man, Spectre, The Sandman, The Atom, The Flash, Green Lantern, dan juga Hawkman. Tapi yang sudah dikonfirmasi untuk bergabung dalam proyek film Black Adam, hanya ada 4 anggota JSA saja. Keempat anggota itu adalah Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, dan juga Cyclone. Kalau kita melihat dari pemilihan karakternya, sepertinya DCU ini menyatukan 2 generasi berbeda yang ada di dalam tim JSA. Nah, dari keempat karakter tersebut, hanya Hawkman dan juga Dr. Fate saja yang bisa kita bilang sebagai pendiri dari tim JSA. Sementara untuk 2 karakter lainnya yaitu Atom Smasher dan juga Cyclone, tentu saja adalah anggota JSA di era modern. Jadi kalau kita mau membahas kemungkinan alur cerita yang akan terjadi di film Black Adam nanti, tentu kita harus kenalan dulu dengan keempat karakter JSA ini guys. Yang pertama, ada karakter yang bernama Hawkman yang sudah dikonfirmasi kalau akan diperankan oleh aktor bernama Aldis Hodge. Tentu ada banyak sekali versi tentang siapa yang ada di balik karakter dalam komik. Tapi yang paling populer dan sudah pernah diadaptasi di series Arrowverse, tentu saja karakter yang bernama Carter Hall. Di sana diceritakan kalau seorang Carter Hall ini merupakan seorang arkeolog. Carter Hall ini menemukan pisau kuno yang terbuat dari material misterius. Nah, pisau itu kemudian membuat Carter ini seperti melihat dirinya di masa lalu guys. Tapi yang anehnya, ketika ia melihat masa lalu ini, justru ia berada di dunia yang berbeda. Ternyata ingatan yang ia lihat itu merupakan ingatan masa lalu Carter yang terhubung dengan pisau tersebut. Setelah ingatannya pulih, barulah Carter ini menyadari bahwa dia ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari seorang pangeran Mesir kuno yang bernama Khufu. Hal tersebut juga membuat Carter ini mampu membangkitkan kekuatannya dan menjadi seorang Hawkman. Superhero Hawkman ini memiliki kemampuan terbang, speed healing, penglihatan super, dan juga ahli dalam menggunakan berbagai senjata. Untuk pemilihan karakter untuk Hawkman ini juga cukup tepat. Selain sebagai anggota pertama JSA, Hawkman juga merupakan reinkarnasi dari pangeran Mesir kuno. Dan kita ketahui bersama, kalau karakter Black Adam juga berasal dari masa lampau. Jadi sudah jelas koneksi backstory dan juga kesamaan era mungkin akan dijadikan kunci dalam membangun alur cerita. Untuk karakter yang kedua, tentu saja ada Dr. Fate. Nama asli dari Dr. Fate ini adalah Ken Nelson. Saat ia masih kecil, Ken Nelson diajak oleh ayahnya untuk menelusuri sebuah kuil. Nah, dalam penelusuran tersebutlah, Ken Nelson secara tidak sengaja menemukan mayat Nabu. Tidak tahu bahaya yang ia hadapi, secara tidak sengaja ayah Ken Nelson ini membangkitkan Nabu yang kemudian otomatis membunuh ayah dari Ken Nelson. Setelah membunuh ayah dari Ken Nelson, justru tiba-tiba Nabu ini mewariskan kekuatannya kepada Ken. Akhirnya, suatu waktu saat Ken sudah dewasa, Nabu ini memberikan kekuatan sihir, jimat, dan juga helm kepada Ken Nelson. Otomatis setelah memberikan semua itu, seluruh kekuatan Nabu berpindah ke dalam tubuh Ken Nelson dan menjadikan dia sosok bernama Dr. Fate. Untuk pemilihan karakter ini untuk masuk dalam film Black Adam, juga kita rasa cukup masuk akal. Selain sebagai pendiri JSA, Dr. Fate ini juga memiliki tipe kekuatan yang sama dengan Black Adam. Kesamaan apa itu? Jelas adalah sama-sama menggunakan kekuatan sihir. Untuk karakter ketiga ada Atom Smasher yang akan diperankan oleh aktor Noah Centineo. Atom Smasher memiliki nama asli Albert Rothstein. Nah, karakter ini dikenalkan di tahun 80-an di dalam komik All-Star Squadron bagian 25 yang dibuat oleh Roy Thomas dan juga Rich Buckler. Mengusung konsep multiverse, karakter Atom Smasher ini berasal dari universe lain, yaitu Earth 2. Atom Smasher ini juga pernah muncul dalam serial The Flash Season 2. Dari segi kekuatan, Atom Smasher memiliki kemampuan memanipulasi struktur molekul di dalam tubuhnya.
Selain itu, ia juga bisa mengontrol struktur atom dari benda atau makhluk lain yang ada di sekitarnya. Atom juga bisa mengubah ukuran tubuhnya dengan kekuatan dan stamina yang juga meningkat. Atom Smasher ini adalah anggota baru dari JSA. Sebelum bergabung dengan JSA, Atom justru sempat bergabung dengan Justice League dengan nama Nuklon. Tapi karena adanya konflik internal, akhirnya Atom ini memutuskan keluar dan bergabung dengan Justice Society of America. Walaupun dia ini bukan pendiri dari JSA, Atom Smasher justru punya hubungan dekat dengan Black Adam. Di dalam komik, memang Black Adam ini pernah menjadi anggota JSA. Meskipun sempat berselisih, Atom Smasher akhirnya menjadi sosok yang memiliki hubungan paling dekat dengan antihero DC 1 itu. Bahkan sempat diceritakan kalau Atom Smasher dan juga Black Adam sempat bersama-sama keluar dari JSA. Akhirnya mereka berdua diceritakan memiliki petualangan mereka sendiri. Jadi, sepertinya DCU ini sudah sangat tepat dalam memilih karakter ini untuk dimunculkan di dalam film pertama Black Adam. Untuk karakter yang terakhir, tentu saja Cyclone. Karakter ini adalah alter ego dari Maxine Hankel. Cyclone ini memiliki kekuatan memanipulasi angin. Cyclone sendiri adalah cucu dari Red Tornado. Red Tornado merupakan anggota JSA dari era Golden Age. Sebenarnya cukup mengejutkan bagaimana karakter ini akhirnya terpilih di dalam film Black Adam. Kalau kita melihat misi DC ini memperkenalkan JSA dalam film Black Adam, sebenarnya pemilihan karakter satu ini sedikit spekulatif. Berbeda dengan dua karakter sebelumnya yaitu Hawkman dan juga Dr. Fate, jelas kedua karakter tersebut adalah pendiri dari JSA. Keberadaan kedua karakter itu sangat dibutuhkan untuk menceritakan asal-usul berdirinya tim satu itu. Sementara untuk karakter Atom Smasher, dia juga memiliki kedekatan dengan alur cerita komiknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan karakter Cyclone? Jelas masih sulit untuk memberikan gambaran alur cerita yang akan dikembangkan melalui karakter satu ini. Kecuali satu hal, Cyclone ini adalah anggota termuda di antara mereka. Kalau mengangkat alur cerita seperti itu, jadi mungkin saja DCU nantinya akan menempatkan Cyclone ini sebagai sebuah tongkat estafet, sehingga nantinya Cyclone lah yang akan menjadi generasi penerus bersama superhero muda lainnya. Kalau alur ceritanya seperti itu, maka masa depan JSA di DC Universe jelas bisa lebih panjang lagi dan juga menjanjikan. So, itulah gambaran sekilas tentang karakter yang akan muncul dalam film Black Adam nantinya. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal, bagaimana peran JSA di film Black Adam nanti? Kalau kalian sudah menyaksikan teasernya, sepertinya kehadiran JSA diperlukan untuk membangun alur cerita Black Adam. Karakter yang dipilih sebagai anggota JSA pun sangat disesuaikan agar memiliki koneksi dengan Black Adam. Sebagai film solo pertamanya, tentu film ini dimaksudkan untuk menceritakan origin story dari masing-masing karakter. Selain itu, Black Adam jelas kita kenal sebagai sosok anti-hero. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah lepas dari kurungannya, Black Adam akan menjadi sosok yang membela keadilan dengan caranya sendiri. Nah, bisa saja kehadiran JSA di film ini untuk meredam kerusakan yang diakibatkan oleh Black Adam. Jadi, bisa saja di filmnya nanti justru akan menceritakan proses Black Adam ini akan menjadi anggota Justice Society of America. Tapi sekali lagi itu hanya sekedar teori saja. Kita masih harus menunggu hingga filmnya benar-benar dirilis. Oke guys, sampai di sini video kali ini. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah buat kalian yang punya teori ataupun kabar-kabar menarik lainnya dan nantinya akan kita bahas bersama-sama. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila The Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.